Halo sahabat-sahabat VTuber sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya Dema kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Henrik Immanuel. Channel yang selalu memberikan dorongan mendukung teman-teman semua. Kita tetap semangat dan bergairah untuk menjalani kehidupan ini teman-teman. Teman-teman, saat ini saya sedikit saya rasa agak lucu ya teman-teman ya. Lucunya di mana Bang Dema? Aduh, VTuber gimana VTuber? Semangat. Tadi malam saya nonton videonya Bro Ferry. Lalu saya lihat judulnya itu membahas si Dirga ya teman-teman ya. Si Dirga. Saya lihat jadi penasaran. Karena di situ dia membahas kok video-videonya si Dirga sekarang dihapus, nggak tahu apa dihapus atau di privat, ya di take down atau di privat. Semua yang membahas tentang VTube. Nah, teman-teman, kalau ada seperti ini, pasti ada sesuatu. Iya kan? Pasti ada sesuatu. Seorang kreator, seorang YouTuber, kalau sudah mengupload video, lalu di privat atau di take down, pasti ada sesuatu. Ya, pengalaman saya pernah beberapa kali privat video saya karena ada yang tidak sesuai teman-teman ya, atau ada kesalahan maka saya privat. Nah, itu hanya satu dua video aja, tidak semua. Tapi ini saya jadi penasaran dan lihat video dia, saya klik nama dia, sudah susah munculnya ya di beranda. Saya cari mana saya pikir mungkin akunnya di YouTube-nya di take down, ternyata enggak, masih ada. Tapi saya lihat semua yang membahas tentang VTube, semua yang berkoar-koar tuh tentang VTube, udah enggak ada semua. Ya, saya tadi malam saya cek dan hari ini juga ya. Tadi pagi saya cek tidak ada. Saya akan coba cek lagi, siapa tahu tiba-tiba muncul lagi ya teman-teman ya. Kita coba lihat lagi ya. Per hari ini namanya aja dicari udah susah kebacanya di YouTube. Oh, ini ada ya. Oh iya. Jadi yang ada itu terakhir itu 1 minggu yang lalu, padahal pernah mengupload video sebelumnya. Yang terbaru saya lihat itu judulnya adalah penipu online. Lalu dia pasang foto-foto kami di situ, leader-leader. Nah, ini sudah nggak ada teman-teman, ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, iya kan? Nah, sudah nggak ada. Jadi sudah tidak ada ya teman-temannya. Nah, tadi saya bilang bahwa ini biasanya ada sesuatu. Sesuatu itu apa? Ini ada sesuatu yang heboh ini. Ada sesuatu yang heboh. Jadi dia selalu mengatakan bahwa saya tidak takut sama siapapun. Tidak ada yang saya takuti. Lah, kalau kita salah, masa lu nggak takut kalau kita salah, gimana sih? Makanya itu dalam kehidupan kita harus berhikmat. Ya. Kalau saya selalu berani mengatakan kepada Anda, saya tidak akan pernah takut
Kalau saya di posisi benar, ya, semua ada dasarnya. Saya nggak pernah takut. Tapi kalau kita udah salah, lu tidak takut, itu namanya konyol. Sering saya mengatakan, sebelum kita berkata-kata, mengeluarkan pernyataan, statement, pikir dulu coy. Itu pesan dari ibu saya, ya, yang selalu mengatakan kepada saya, memperingatkan saya, nak, hati-hati sebelum berbicara, pikirkan dulu. Ya, lucu kan orang-orang ini, merasa paling berani, paling pintar. Sekarang aduh. Saya pernah membuat postingan di Facebook, teman-teman, ya. Saya bilang begini, ini adalah kata-kata bijak DHI. Kalau lu punya niat busuk, hanya ingin menjatuhkan sesamamu, niat hatimu, tidak lama engkau akan layu. Saya tidak menunjukkan kepada suatu pribadi, tetapi ini adalah kepada semua yang melakukan itu. Lu hanya ingin menfitnah sesamamu, lu punya hati busuk, lu punya niat jahat terhadap sesamamu, tidak lama engkau akan layu. Ya, apa sih untungnya lu hina-hina orang, lu fitnah-fitnah orang, lu jatuhkan usaha orang? Kan di mana logika? Akhirnya sekarang video-video itu turun. Saya nggak tahu turun atau di privat, ya. Pokoknya intinya nggak ada kelihatan lah, ya. Nggak ada kelihatan di channel YouTube-nya dia. Nggak tahu apa alasannya. Tapi kalau saya bilang, saya bisa berasumsi bahwa ada beberapa faktor yang orang katanya orang berani, tinggi besar loh dia, diancam-ancam Pak Luis. Bisa karena apakah Mabes udah bertindak, ya? Saya nggak bilang loh Mabes seperti, bisa karena Mabes. Kita sebelum ngomong itu berpikir, ya. Bisa karena intinya kalau sudah seperti ini, teman-teman, ada sesuatu. Kan kita lihat paling keluar-keluar, paling berani nantang-nantang kan. Si Dadali. Gimana hater semua? Apa sih untung kalian mencela-cela aplikasi orang, usaha orang yang lagi berusaha? Apakah kira-kira si Teja akan menyusul, teman-teman? Kita akan lihat, ya. Kita akan lihat nanti, ya. Pokoknya kita akan lihat permainannya gitu, ya. Pokoknya kita akan lihat, seru ini permainan VTube nih. Cuma kalau saya selalu berpikir gini, apa sih yang dicari orang-orang ini, ya? Meruntuhkan usaha sesamanya, membangun opini terus-menerus untuk menghasut orang memusuhi VTube, menghasut orang lain untuk beranggapan bahwa leader-leader itu adalah penipu. Padahal kita tidak ada bukti yang kuat bahwa kita ada melakukan penipuan kepada siapapun. Nah, ini orang-orang yang berhati busuk, teman-teman, ya. Jadi saya angkat pagi hari ini karena ada yang meminta di komen saya. Dan memang lagi viral. yang katanya si Teja itu ini artis tidak terkenal, ya. Ya saya juga jujur dulu nggak kenal, baru cari tahu ketika ada orang yang mengatakan si Dirga sudah masuk VTube. Lalu kalau dia artis, ya memang artis, kenapa dia sampai kepoin kita seperti si Bro Ferry, saya, Chris yang bukan artis, yang hanya VTuber. Pertanyaannya apa? Ya, apa yang lu cari, ya? Sayang, ya teman-teman, ya. Sayang. Ini mengajarkan kita, siapapun yang melihat video ini, ya, kita sebagai makhluk Tuhan, sama-sama diciptakan Tuhan. Kita tidak lebih spesial dari orang lain. Kita tidak lebih baik dari orang lain. Masing-masing punya kesalahan, kelemahan. Tetapi minimal, ya, jangan pernah
Ini kan sangat terlihat. Jangan pernah menghina sesamamu. Ya, memang lu siapa? Kalau Anda bilang DHI mengurusi juga si Teja, saya nggak mengurusi. Apa yang dilakukan si Teja ini sangat terlihat menyinyir dan menfitnah dan terlihat sangat menjatuhkan sesamanya. Dan saya sebagai VTuber, ya, dan juga kreator, punya hak, sangat punya hak meluruskan apa yang disampaikan si Teja karena saya adalah VTuber. Dan saya pribadi merasa terhina dengan apa yang dia selalu sampaikan, bebek-bebek dungu, halu dan idiot. Dia akan menghina sesamanya. Lalu apakah salah ketika saya mengatakan bahwa tidak benar, tidak patut seorang si pendeta si Teja MTH menyatakan itu? Ini bukan ajaran yang sehat. Jadi kalau teman-teman atau siapapun yang melihat statement-statement dari si Teja Chandra dan si Dadali yang cenderung menghakimi orang, pertimbangkan. Jangan langsung serta-merta didengar lalu iya. Karena dia mencoba meyakinkan dirinya kredibel, padahal membahas aplikasi orang dia tidak ada di dalamnya. Di mana kredibelnya? Dia nggak punya kapasitas sama sekali, tidak punya hak, tidak ada haknya. Ya, di hukum manapun di dunia ini tidak akan ada yang membela dia karena dia menyinyir aplikasi orang, dia mengurusi urusan orang, dia mengangkat-ngangkat diri. Ya ini saya bilang si Teja ini nggak tahu malu, tidak tahu malu. Bisa karena memang nekat di masa pandemi harus berkor-kor, tapi kok segitunya harus cari duit di masa pandemi, menyinyir sesamanya lagi berusaha. Entah itu perizinannya ke regulator, entah itu aplikasinya, serba dia urusi. Katanya dia tahu semua. Padahal kalau kamu merasa paling pintar, harusnya sudah punya aplikasi yang lebih bagus daripada VTube. Iya kan? Jadi saran saya kepada siapapun yang melihat video si Teja, pikirkan, jangan langsung dipercaya. Karena yang paling berhak ngomong itu, dirugikan atau tidak itu adalah VTuber. Ya. Lalu kalau dia anggap suatu isu-isu bahwa memfasilitasi untuk jual beli, usaha apapun ada bagian yang memang untuk transaksi. Kalau mau untung, kita berusaha pasti ada transaksi. Gimana sih otaknya dia? Untuk orang mau beli views, untuk beriklan pasti ada fasilitas, ada menu untuk bertransaksi. Gimana sih otak dia? Hah? Gimana otaknya? Kamu jadi kreator aja ada AdSense untuk bertransaksi, dibayar dari AdSense untuk nyinyir aplikasi orang. Lu tahu nggak? Karena itu teman-teman VTuber sadar. Lalu dia selalu mengatakan, saya menyimpan duka yang paling dalam. Saudara-saudara saya dikibuli bermain ponzi. Siapa saudara-saudara lu yang dikibuli? Saya nggak merasa dikibuli. Saya nggak merasa saudara lu. Ya sudah, kalau lu punya saudara dikibuli, tinggal bilang sama saudara lu, jangan main di VTube, selesai. Tidak usah mengangkat-angkat, membuat opini propaganda di luaran, menghasut orang untuk membenci usaha sesamamu. Itu kan alasan-alasan klasik. Katanya orang cerdas IT luar negeri. Gimana sih? Pagi-pagi hari ini tertarik teman-teman untuk ngangkat ini karena lucu aja ya. Si Dadali dan si Teja itu. Aduh. Saya menimpa duka yang mendalam. Saudara-saudara saya dikibuli bermain ponzi terus. Siapa saudara lu dikibuli? Ya udah, kalau saudara lu dikibuli, kasih tahu saudara lu jangan. Memang 17 juta user, enggak usah 17 juta lah, 1 juta aja lah. Lu punya 1 juta saudara, mana bisa coy. Saya tanya, berapa saudara lu kah? Aduh. Ini katanya orang cerdas. Gimana sih kecerdasan dia sebenarnya? Saya jadi penasaran, cerdasnya itu apa yang dia maksud? Cerdas dalam menghasut orang, cerdas dalam menggurui orang untuk men-take down VTube,
menggurui regulator untuk kaji ulang. Ingat gak teman-teman, saya pernah masukkan dos dalam muka wajah saya di dalam dos karena saya malu kelakuan dia. Ini masih percaya diri, dia nyinyir juga. Sekarang aduh, malu saya. Malu. Malunya di mana? Tidak terbukti semua apa yang dia ngomongkan. Gak tahu. Orang ini kagak tahu malu. Selalu saya bilang, saya tegaskan, dasar berdiri dia membahas aplikasi orang sudah salah, coy. Kalian jangan pernah mendengarkan apa yang mereka ngomong tentang VTube. Kalau aplikasi lain, saya nggak tahu, saya nggak mau urusi. Tapi kalau di VTube sudah salah, ya salah besar. Tapi yang saya lihat, siapapun, nggak usah kita nyinyir semua aplikasi. Itu adalah karya orang. Saya mau tanya, mana karya lu? Mana karya lu? Aduh, saya ini kapasitasnya, ya saya adalah member, saya tahu lah pasti. Lalu saya rekanan MFVS, otomatis saya tahu informasinya. Lalu saya adalah seorang motivator, itu kapasitas saya. Jadi, siapapun yang mau berusaha, tidak ada jaminan untuk dia akan sukses 100%. Tetapi ketika Anda gagal, Anda harus bangkit. Itulah tugas saya, memotivasi Anda untuk Anda bisa survive. Dan ketika Anda diberkati, Anda banyak cuan. Bukan saya yang senang, lu yang senang, kalian yang senang. Ya, syukur-syukur kalau kalian masih ingat saya, apa yang saya lakukan untuk membuat Anda semangat. Jangan menyerah. Apa untung saya? Ya untung saya senang bisa membuat Anda bahagia. Ya, itulah passion DHI. Karena saya ingin melihat teman-teman semua itu senang. Saya melihat teman-teman yang melihat video saya itu ada solusi dan mendapat rezeki dan berkat. Kalau yang kalian sudah punya anak-anak Anda bisa senang. Karena bahagia itu perlu diusahakan. Bahagia itu tidak datang dengan sendirinya. Bahagia itu ada kaitannya dengan cuan. Banyak cuan memang bermasalah, tetapi tergantung kita yang mengelola hidup kita. Tetapi jauh lebih besar masalahnya ketika tidak ada cuan. Ya, kalau orang banyak cuan masih banyak masalah, orang itu tidak bisa menguasai hatinya. Tetapi kalau orang tidak ada cuan, memang cenderung akan ada, pasti otomatis ada masalah. Mau makan tidak ada cuan, masalah. Orang bisa copet, ya. Tapi kalau ada cuan, masih melakukan hal-hal yang negatif, itu namanya lebih kepada karakter orang itu tidak beres, ya. Jadi alangkah baiknya kalau hidup kita ini menjadi orang-orang yang punya nilai, punya bermanfaat, saling membangun, saling menghargai, saling memperingatkan satu dengan yang lain. Supaya apa? Tujuan kita hidup di dunia ini 70-80 tahun kalau kuat, setelah itu kita caw surga atau neraka. Ya. Itu aja. Makanya itu selama kita masih hidup, gunakanlah hidupmu untuk sesuatu hal yang benar. Kita memang tidak luput dari kesalahan, tapi kita minimal tahu, oh ini salah yang saya buat. Saya lagi nyinyir sesama saya, lagi berusaha, apa kita nggak tahu kalau itu salah? Seperti yang dilakukan si Teja ini, yang katanya pendeta. Apa dia nggak tahu itu? Tahun 2020 masuk 2021, dia nyinyir VTube terus. Apa dia nggak tahu kalau itu salah? Padahal dia nggak ada di dalam. Dia hanya mencela, mencari-cari kesalahan. Apa ini tidak terlihat bahwa ini adalah sesuatu yang salah? Kalau ada yang masih mendukung orang ini, siapapun itu, menurut saya orang yang mendukung itu, yang saya paham itu, orang yang tidak punya hati nurani. Tidak punya hati nurani. Iya kan? Karena ngapain kita urusin urusan orang? Itu. Lebih baik kita urusin urusan kita, urusan keluarga kita, bisnis kita. Kalau kita lebih pintar daripada VTube dan aplikasi lain, ya mana?
aplikasi kita. Itu loh yang saya maksud. Jadi teman-teman VTuber, saya ajak Anda berpikir sehat, gunakan logika kita, bersatu kita menjalankan VTube, tidak ada salah dan ruginya. Kita kawal VTube long life sampai ke generasi kita berikutnya. Kita jaga VTube dari manapun. Oke teman-teman, Sadema berharap dan berdoa Anda selalu diberkati, dipertemukan hal-hal yang terbaik dalam hidup Anda. Jangan lupa untuk tetap mengikuti channel-channel DHI dengan menekan tombol subscribe kalau Anda suka, dan loncengnya teman-teman. Share. Terima kasih. God bless.